Salam semuanya, perkenalkan nama saya Christian Primabowo dengan NIM 101052500025 dari kelas AKP 49 gabungan 4. Pada video kali ini saya akan membagikan refleksi saya mengenai ibadah persekutuan Oikumene PMK Telkom University dari minggu ke-1 hingga minggu ke-8. Dalam refleksi ini pun saya akan membagikan dan menjelaskan tema khotbah, ayat bacaan, serta insight-insight yang saya dapatkan. Juga bagaimana khotbah tersebut berkaitan dengan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa Telkom University. Dalam minggu pertama ibadah Oikumene yang dibawakan oleh Pendeta Marieta Simanjuntak dengan tema One Body in Christ. Pada ayat bacaannya yaitu Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 6. Khotbah Oikumene One Body in Christ menekankan bahwa meskipun ada banyak denominasi gereja di Indonesia, semua orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Sebagaimana ditegaskan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 6, hidup sesuai panggilan, memiliki sikap hati yang rendah lembut, sabar, saling membantu, serta berusaha memelihara kesatuan roh dalam damai sejahtera. Dasar kesatuan ini adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, dan satu Tuhan serta satu imam, satu baptisan, dan satu Allah Bapa dari semua. Secara teologis, Oikumene berarti satu rumah, dan Alkitab menegaskan kesatuan ini melalui doa Yesus agar semua menjadi satu dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, serta gambaran tubuh Kristus dengan banyak anggota pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Kesatuan bukan berarti seragam, meraihkan keberagaman yang tetap bersatu dalam Kristus, dengan tujuan bukan membentuk gereja baru, melainkan menjadi saksi Kristus di dunia yang terpecah-pecah. Aplikasinya pasti nyata. Kalau di kampus sendiri, kesatuan lintas fakultas menjadi rumah rohani dalam kehidupan kita pribadi. Jadi kita dilatih untuk rendah hati, membangun komunikasi penuh kasih, dan mencari persamaan dalam Kristus. Dan bagi dunia, kesatuan lintas denominasi adalah Injil yang hidup, kesaksian nyata bahwa persatuan kita menunjukkan Kristus. Karena itu jangan menonjolkan diri, melainkan ikuti konduktor agung, yaitu Yesus, sehingga kesatuan kita menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Pengalaman saya pribadi dalam khotbah minggu pertama ini, tentunya saya adalah mahasiswa baru gitu, yang baru masuk di tahun 2025. Sebelumnya, sebelum masuk ke Telkom University itu sudah lebih dulu mencari tahu tentang komunitas Kristen yang ada di Telkom University. Dan bersyukur sekali saya ketemu ada PMK di dalam Telkom University yang menaungi mahasiswa-mahasiswi Kristen yang ada di sini. Saya bersyukur banget karena bisa ketemu teman-teman baru yang satu iman dan satu tujuan. Rasanya kayak ketemu saudara gitu. Karena kita semua tahu bahwa di sini kita di PMK itu kita dipersatukan oleh Kristus melalui PMK. Jadi yang walaupun ya berbeda-beda gereja, berbeda-beda denominasi, suku dan bahasa, mungkin kebudayaan, perilaku juga kebiasaan, tapi di PMK kita dipersatukan. Dalam minggu kedua ibadah Oikumene, khotbah dibawakan oleh Pak Kris Sujatmoko dengan tema ibadah Call to Serve Even in Struggle dengan ayat bacaan yaitu Yohanes pasal 12 ayat 24 hingga 26. Dari khotbah ini saya dapat mencatat bahwa orang bodoh itu kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar kalah dengan orang beruntung. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi orang beruntung? Lalu itu satu pertanyaan. Yang kedua, kita celaka ketika kita bertemu orang yang tidak baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita tidak celaka dan bisa menjadi orang yang beruntung? Gitu. Jawabannya yang bisa saya catat dari khotbah itu adalah temuilah orang yang baik, yang juga berkuasa. Pribadi kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Relasi pun juga penting, apalagi relasi dengan orang baik yang juga berkuasa tadi. Kunci dalam kesuksesan di hidup adalah siapa orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Lalu, pertanyaannya tadi, balik ke pertanyaan tadi, siapa pribadi yang baik juga berkuasa itu? Ya semuanya sudah tahu lah harusnya ya, yaitu Tuhan Yesus. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah penting dan wajib. Karena Tuhan adalah pribadi yang baik, yang maha tahu dengan kebutuhan dan keperluan kita. Tapi bukan berarti kita menjadi baik hanya karena ingin harta dan lain-lain dilipat gandakan oleh Tuhan.
Tapi kita perlu ketahui Tuhan itu sudah memberi kita segalanya, sehingga kita pun harus membalasnya. Dari khotbah yang sudah saya catat tadi pun, saya dapat mengaitkannya dengan pengalaman pribadi saya, yaitu orang bodoh itu kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar itu kalah dengan orang beruntung. Dalam khotbah ini saya sadar kalau orang Kristen adalah orang yang paling beruntung gitu, seperti dijelaskan dalam khotbah bahwa hidup kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita perlu relasi yang baik agar kita tidak celaka. Orang Kristen itu sudah punya sebenarnya relasi ini, yaitu relasi apa? Relasi kita dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang baik juga berkuasa tadi. Jadi kita itu ya, orang-orang Kristen itu orang-orang beruntung gitu, karena kita sudah punya relasi itu dari saat kita masih bayi mungkin. Jadi relasi manusia dengan Tuhan itu sangat penting gitu, karena Tuhan itu sudah memberi kita segala kebutuhan dan keperluan kita. Jadi masa kita sebagai makhluk ciptaannya nggak taat gitu? Harusnya sebaliknya kita wajib taat kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan segalanya yang kita perlukan. Pada ibadah minggu ketiga Oikomene yang dibawakan oleh Pak Linson Parlindungan Sitompul dengan tema khotbah Walking in God's Plan dengan ayat bacaan Yeremia pasal 23 ayat 11, dapat saya catat materi dalam khotbah ini, yaitu khotbah ini menekankan bahwa meskipun bangsa Israel pernah dihukum dan dibuang ke Babel karena ketidaktaatan, Tuhan tetap memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan bagi umatnya. Perjalanan hidup yang memang serasa sulit seringnya, penuh kegagalan dan pertanyaan mengapa gitu. Tetapi Tuhan punya rancangan. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan proses pemurnian agar kita berakar dalam Kristus, dibersihkan untuk berbuah lebih banyak dan belajar melihat yang kekal di balik kenyataan yang sementara gitu. Dengan iman, syukur, dan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita dapat berjalan dalam rencananya yang pasti membawa pemulihan dan masa depan cerah. Dari khotbah tadi bisa saya kaitkan lagi dengan pengalaman pribadi saya, ya saya sedikit cerita sendiri. Ada pada masanya dalam hidup saya ketika semuanya itu berjalan dengan tidak sesuai dengan rencana yang saya rencanakan gitu. Kayak saya gagal, saya merasa terbuang dan bertanya-tanya pada akhirnya mengapa jalan hidup saya begitu sulit gitu. Tapi pas saya renungkan kembali, apalagi saya merenungkan Yeremia pasal 29 ayat 11, saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah merancang kecelakaan, melainkan masa depan untuk kita yang penuh harapan gitu. Melalui kegagalan ini pun saya belajar banyak untuk menerima kenyataan, mengelola perasaan, dan mengarahkan mata saya kepada Tuhan seperti Yosafat yang berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Perlahan iman saya bertumbuh, saya berakar lebih dalam di dalam Kristus, dibersihkan dari ambisi pribadi, dan diajar untuk berbuah lebih banyak. Kini saya bisa melihat bahwa apa yang dulu saya anggap sebagai akhir gitu, ternyata adalah jalan Tuhan untuk membawa saya pada pemulihan dan masa depan yang lebih cerah. Pada ibadah minggu Oikomene yang keempat, saya tidak datang. Pada ibadah minggu kelima Oikomene dengan pemberita firman adalah Pak Jaspar Hasudungan dengan tema Strength for the Journey yang terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Materi khotbah yang saya catat pada khotbah ini yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku kepadaku. Bagi kita perkara itu adalah masa depan. Materi khotbah yang saya catat pada khotbah kali ini yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi kita manusia, perkara yang besar adalah masa depan, dan perkara ini bersifat dinamis. Zaman berubah, era berubah, dan perkara semakin menekan gitu. Di dalam perkara yang semakin menekan, janganlah kita hidup kehilangan arah dan makna serta kehilangan arah tujuan kita, yaitu eksistensi Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang dapat kita hadapi gitu. Dari khotbah itu dapat saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya, yaitu zaman itu selalu bergerak dengan berbagai macam tantangan dan perkaranya gitu.
terutama saya sebagai mahasiswa baru dengan semua penyesuaiannya di kampus, dengan tugas, kegiatan, dan pertemanan, kadang itu bikin saya agak tertekan gitu. Perkara-perkara yang semakin menekan tadi menguji iman saya agar tidak kehilangan arah dan makna dari hidup saya. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan saya bisa menanggung segala perkara yang diberi kepada saya, karena hanya Dialah yang satu-satunya sumber kekuatan saya untuk menyelesaikan semua perkara yang ada. Dalam ibadah minggu ke-6 Oikumene yang dibawakan oleh Penatua Harry H. William di GPIB Bethel Bandung dengan tema khotbah yaitu rendah hati dalam pelayanan, belajar dari Yohanes Pembaptis. Pada ibadah ini saya mencatat bahwa dalam khotbah ini pada ibadah itu fokus utama di dalam ibadah adalah Yesus. Jadi jika fokus ibadahnya itu bukan kepada Yesus, maka individu itu wajib dipertanyakan. Berita Injil itu ada karena diawali oleh orang-orang yang mau diutus. Untuk apa ada orang-orang itu? Agar bisa mempersiapkan hati bagi orang-orang untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis yang membuat seluruh Yudea datang kepadanya untuk meminta agar dibaptis dosa-dosanya dan ditebus dosa-dosanya melalui pembaptisannya. Namun sebagai utusan atau orang yang diutus, tidak boleh merasa sombong atau meminta balas budi setelah menuntun orang-orang ini, karena sebenarnya yang membuat orang-orang percaya itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Kudus. Dari khotbah itu saya bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya, yaitu di gereja itu saya cukup aktif dalam berpelayanan gitu. Dan saya itu seringkali melihat orang-orang berpelayanan dengan tidak sepenuh hatinya. Bukan berarti saya sempurna, tapi bukankah pelayanan itu harusnya dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, serta fokus pelayanannya itu hanya kepada Tuhan gitu. Banyak orang yang berpikiran bahwa jika tidak ada si A atau si B, pelayanannya tidak akan berjalan dengan baik, atau jika bukan karena C atau D, gereja ini tidak akan berkembang sejauh ini gitu. Ya, menurut saya pemikiran ini malah mengesampingkan esensi dari berpelayanan yang seharusnya untuk Tuhan. Pelayanan yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati pada akhirnya hanyalah ajang untuk pamer dan sombong, atau bahkan meminta balas budi. Pada ibadah minggu ke-7 Oikumene yang dibawakan oleh Pendeta Ben dengan tema khotbah yaitu Come as Guests, Living as Family, yaitu pada Roma pasal 12 ayat 10. Pada ibadah minggu ke-7 sendiri, saya beribadah di ibadah PMK TES pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sebagai pengganti ibadah minggu ibadah Oikumene pada hari Minggu 2 November 2025. Pada khotbah Pendeta Ben sendiri, saya mencatat bahwa mulailah untuk saling mengenal dan mengasihi satu dengan yang lain. Tempat tinggal yang bermacam-macam dengan budaya yang juga berbeda-beda itu bisa dipersatukan loh ternyata dengan satu Tuhan yang sama, yaitu dengan kasih Kristus. Tapi nggak semua orang itu bisa kita jadikan sahabat gitu. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam mencari kenalan juga sahabat. Tapi kalau kita bersahabat di dalam kasih Kristus yang sama, pasti orang-orang itu dan relasi yang tadi perlu kita cari itu pasti akan tersaring sendiri gitu. Khotbah yang tadi yang telah disampaikan oleh Pendeta Ben sendiri bisa saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya, yaitu sebagai mahasiswa baru tentunya pergumulan yang saya hadapi saat ini adalah mencari teman baru gitu. Dengan kondisi latar belakang yang berbeda-beda, tak semua orang bisa kita jadikan sahabat, bisa saya jadikan sahabat. Tapi di dalam kasih Kristus yang sama, relasi pun bisa tersaring sendiri nantinya gitu. Jadi relasi ini bisa tersaring sendiri dengan kasih Kristus karena kita otomatis sevisi dan setujuan gitu. Jadi saya pun bersyukur sekali karena ada PMK di Telkom University, baik PMK universitas ataupun PMK fakultas yang menaungi mahasiswa-mahasiswinya yang Kristen di dalam Telkom University untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada ibadah minggu ke-8 Oikumene, yaitu minggu terakhir, saya beribadah di GPIB Bethel Bandung yang pada khotbahnya dibawakan oleh Pendeta Jen Latumahina dengan tema khotbah yaitu menolak ajakan dosa dan tetap setia pada didikan Tuhan, yang terambil dalam Yudas pasal 1 ayat 3 hingga 7. Materi khotbah yang saya catat
di khotbah ini, yaitu surat Yudas itu adalah surat yang pendek, hanya satu pasal dengan 25 ayat, sehingga surat ini bisa kita baca dengan sangat jelas, tapi dengan catatan saat dibaca dengan iman dan keyakinan. Di dalam dunia yang penuh gejolak, tiap hari yang penuh masalah dan tantangan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan di setiap tantangan dan kehidupan itu. Jadi iman di dalam Tuhan itu sangat penting, dan jangan sekali-sekali kita berpikiran untuk melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, karena kalau kita jauh dari Tuhan atau melupakan Tuhan dari hidup kita, kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Orang benar bisa menjadi orang fasik, dan orang benar bisa tetap menjadi orang benar. Semua kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kadang malah penyusup yang menggoyahkan iman kita itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, seperti rasa malas, rasa iri jengki, jenuh, dan lain-lain, yang bisa membuat keyakinan kita kepada Tuhan Yesus itu bisa goyah. Dari khotbah yang telah dibawakan oleh pendeta Jen Latumahina tadi, bisa saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya, yaitu saya sebagai anak muda sendiri tentu punya kepercayaan saya yang kepada Tuhan Yesus itu adalah yang paling utama gitu. Tapi juga seringkali saya menempatkan Tuhan di sudut pojok hati saya tanpa saya sadari, yang terkadang membuat saya sulit untuk mencari dan melihat Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa segala tantangan dapat saya lewati dengan Tuhan yang memberi saya kekuatan. Tapi juga seringkali saya tidak mengandalkan Tuhan gitu, dan malah berusaha sendiri. Padahal sebagai seorang Kristen tadinya, yang kita tahu dalam ibadah-ibadah sebelumnya, mengandalkan Tuhan itu adalah keuntungan terbesar kita, privilege kita gitu. Jadi kembali lagi, orang fasik bisa menjadi orang benar, tapi orang benar juga bisa menjadi tetap orang benar gitu. Dan inilah yang menjadi pergumulan saya untuk menjadi orang benar yang tetap benar.